Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah slide saya terlihat, Dr. Enggar? Ya, slide-nya jelas sekali, dokter. Baik. Yang saya hormati Kepala Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FKUSU, Profesor Haris Hasan, guru kami, sejawat dan Bapak Ibu peserta webinar awam sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya mendapat tugas untuk menyampaikan materi bagaimana menilai kesehatan jantung pada era pandemi COVID-19 ini. Saya ingin memulai dengan kita harus tahu mengapa kita perlu melakukan edukasi terhadap penyakit jantung kita. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Haris tadi bahwa penyakit jantung ini adalah penyakit angka yang paling tinggi kematiannya di dunia selama 20 tahun terakhir. Oleh karena itulah dan kalau kita lihat pada praktek klinik sehari-hari, kalau kita lihat di rumah sakit, sanak keluarga, handai taulan kita, orang yang terkena penyakit jantung ini kadang-kadang umur 30 tahun sudah kena penyempitan pembuluh darah jantung, harus pasang ring, dan kecenderungan angka penderitanya ini semakin muda, sangat kita lihat sekali. Dan bahkan ketika masih muda, banyak orang yang sudah menganggap remeh tentang perubahan gaya hidup ini. Yang dulu mungkin kita akan berkata kalau orang sakit jantung itu umur 50 tahun ke atas. Sekarang umur 30 tahun pun sudah ada yang terkena serangan jantung, penyempitan pembuluh darah, dan harus dilakukan pemasangan ring serta operasi bypass jantung. Dan ini sudah banyak kita jumpai pada sehari-hari. Oleh karena itu, bukan hanya dalam rangka COVID-19 ini, tetapi kita tetap perlu melakukan perubahan gaya hidup seperti berhenti merokok. Saya tahu ini mungkin masalah yang gampang-gampang susah berhenti merokok ini, olahraga teratur, lakukan gaya hidup sehat, dan mengurangi konsumsi garam. Ini menjadi tantangan kita dalam melakukan perubahan gaya hidup di kalangan masyarakat luas. Secara umum, kalau kita lihat, apa saja yang bisa berisiko menyebabkan penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner ini kalau bahasa awamnya penyempitan pembuluh darah jantung. Ada dia risiko yang sudah tak bisa kita rubah lagi, yaitu umur. Semakin umur di atas 40 atau di atas 50, 40 tahun, di atas 40 tahun bagi pria, tentu lebih beresiko terkena penyakit penyempitan pembuluh darah jantung, penyakit jantung koroner. Laki-laki lebih beresiko. Begitu juga dalam beberapa penelitian ada keturunan atau ras yang tertentu. Misalnya orang tua kita terkena penyakit jantung koroner pada umur di bawah 40 tahun, maka bagi kita atau anak pasien tersebut memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan pada umumnya. Dan ini adalah hal yang tidak bisa kita rubah lagi. Tetapi masih lebih banyak hal-hal yang bisa kita kendalikan faktor risiko ini. Seperti misalnya kebiasaan merokok, kolesterol tinggi, darah tinggi, kencing manis, berat badan kegemukan, diet tidak sehat, stres, minum alkohol, dan tidak ada olahraga. Hal-hal ini kalau kita melakukan perubahan, mudah-mudahan bisa meminimalkan kemungkinan terkena penyakit jantung koroner tersebut. Ada beberapa gejala yang perlu kita waspadai, seperti misalnya kalau berdebar-debar, dadanya terasa berat, ada mual dan muntah, sesak, disertai dengan keringat dingin, bahkan mungkin ada pusing, pingsan, dada sebelah kiri sakit, keringat dingin misalnya. Ini merupakan salah satu gejala-gejala penyakit jantung yang kita perlu hati-hati sekali dalam menilai gejala ini. Secara umum penyakit jantung itu kita bisa mengatakannya ada penyakit jantung koroner, yaitu penyempitan pembuluh darah jantung. Ada juga lemah jantung, bahasa awamnya adalah jantung bengkak.
ada juga kelainan jantung bawaan, kelainan pada klep jantung, dan juga gangguan irama jantung. Jadi pada kesempatan kali ini kita lebih menekankan khususnya pada penyakit jantung koroner atau penyempitan pembuluh darah jantung. Ada satu faktor resiko yang semakin hari semakin bertambah dan semakin mudah kita jumpai populasi penderitanya, di mana itulah dia kita katakan sebagai darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi ini bisa kena kemana-mana, bisa kena ke jantung, bisa kena ke ginjal, bisa buat stroke, apakah itu stroke penyumbatan ataupun stroke perdarahan, gangguan pada pembuluh darah, baik itu gangguan pembuluh darah kaki ataupun gangguan pada pembuluh darah mata. Sehingga hampir semua penyakit ini memiliki komplikasi disebabkan oleh hipertensi. Namun ini bisa kita kendalikan. Bagaimana caranya? Panduan dari WHO menunjukkan cara yaitu mengurangi kadar garam, kurang dari 5 gram per hari, banyak makan buah dan sayur-sayuran, kita hindari pemakaian ataupun konsumsi lemak-lemak jenuh, stop merokok. Jadi kalau saya bukan kurangi merokok, stop merokok, mengurangi alkohol, dan harus ada fisik aktif setiap harinya. Jadi aktivitas fisik ini walaupun hanya jalan santai, tetapi asal kita lakukan selama minimal 30-40 menit, setiap hari kita lakukan, sudah memiliki arti dalam pencegahan penyakit jantung ini. Kemudian kita masuk pada sebuah pandemi, yaitu COVID-19, COVID-19, di mana COVID-19 ini adalah merupakan sebuah virus, bisa dengan gejala-gejala, tetapi bisa juga terkena dengan tanpa gejala. Jadi memang itulah kenapa kita sehari-hari masih keluar, masih dianjurkan untuk memakai masker, cuci tangan, jangan kerumun. Karena COVID-19 ini bisa menyebabkan berbagai gangguan, mulai dari gangguan yang ringan sampai dengan gangguan yang sangat berat sekali, dan memiliki gejala seperti flu ataupun infeksi paru-paru pada umumnya. Dan lebih berbahaya jika dia, seperti dikatakan Prof. Haris tadi, jika mengenai orang-orang yang memiliki faktor risiko, orang-orang yang sudah terkena hipertensi dan diabetes. Dari pengamatan sehari-hari kita, pasien-pasien dengan memiliki faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, penyakit ginjal, dan penyakit jantung, kalau dia terkena COVID, gejalanya itu lebih berat dibandingkan yang tidak memiliki faktor risiko. Ini adalah gambaran yang secara umum. Oleh karena itu, bagi yang memiliki faktor risiko, harus benar-benar kita melakukan proteksi dengan baik. Dan gejala-gejalanya bisa menyerupai seperti gejala flu, demam, pilek, batuk kering, nyeri tenggorokan, dan sakit kepala. Gejala bisa muncul dalam 2 hari sampai dengan 2 minggu. Jadi inilah kenapa sampai dengan 2 minggu dianggap kalau berdasarkan panduan dari Kementerian Kesehatan dan CDC, dikatakan kalau setelah 14 hari virus dianggap dikatakan sudah mulai melemah. Namun kita tetap harus waspada penuh. Dan jika kita memiliki gejala-gejala menyerupai gejala flu, maka sebaiknya kita harus istirahat, tingkatkan nutrisi, tingkatkan imunitas tubuh, terutama bagi orang-orang yang memiliki faktor risiko tadi. Dan gold standard masih untuk menegakkan ini adalah sebuah COVID-19 masih dengan melakukan swab PCR. Lantas mengapa orang dengan penyakit jantung lebih berbahaya kalau terkena infeksi COVID-19 ini? ESC ataupun Perkumpulan Dokter Jantung di Eropa telah menunjukkan bahwa ada data-data yang mengatakan bahwa orang-orang yang sakit jantung kalau terkena COVID-19 memiliki angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Mengapa demikian? Ada beberapa faktor, seperti salah satu komplikasi dari COVID-19, seperti adanya pembekuan darah, merusak otot jantung,
menyebabkan peradangan ke seluruh organ-organ tubuh, dan pasti kalau terkena kepada problem jantung ini menjadi lebih berat lagi. Kemudian salah satu upaya mencegah COVID-19, jadi salah satu upaya adalah dengan melakukan vaksinasi. Kenapa kita mesti melakukan vaksinasi? Perlu untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Jadi diharapkan kalau seseorang sudah melakukan vaksinasi, apapun jenis vaksinnya asal komplit, dan tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, kalaupun dia terkena, maka gejalanya itu diharapkan bisa tanpa gejala ataupun hanya gejala ringan. Sehingga risiko kematiannya bisa ditekan serendah mungkin kemungkinannya. Yang kedua, mengapa perlu vaksin? Untuk mendorong terbentuknya kekebalan kelompok. Jadi kalau sudah vaksin, diharapkan kelompok-kelompok masyarakat sudah memiliki daya tahan tubuh, sehingga lagi-lagi kita bisa menekan angka kematian. Dan yang ketiga, menurunkan risiko untuk jatuh ke dalam infeksi COVID-19 yang berat. Kalau kita sudah melakukan vaksin dengan komplit, melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar, serta disiplin, mudah-mudahan kalaupun kena COVID, gejalanya hanya gejala ringan ataupun bisa jadi tanpa gejala. Jadi vaksin dan protokol kesehatan ini berkaitan erat satu sama yang lain. Vaksin merupakan salah satu chain of survival. Bagaimana caranya vaksin ini? Ada banyak jenis vaksin. Ada yang terdiri dari bagian virus yang sudah dilemahkan ataupun bagian dari virus itu sendiri. Vaksin ini merangsang tubuh membuat kekebalan, antibodi, sehingga bila diserang kembali akan muncul reaksi imunitas yang kuat dari tubuh. Tujuannya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi setelah divaksin, tubuh akan melakukan proses 3M, mengenali virus, melawan penyakit dengan memproduksi antibodi, dan mengingat penyakit dan cara melawannya. Jadi ini adalah alasan-alasan mengapa kita memerlukan vaksinasi. Muncul cerita di kalangan masyarakat hoax ataupun isu-isu, saya nggak bilang karena hoax, isu-isu bahwa apa boleh pasien sakit jantung divaksin COVID-19. Maka sebenarnya secara umum vaksin bagi penderita penyakit jantung ini adalah boleh. Bahkan kita menganjurkan pada saat pandemi ini. Tetapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan tetap. Yang pertama, kalau bagi pasien yang memiliki penyakit kardiovaskular, baru serangan jantung akut, baru habis opname, dan telah mendapatkan pengobatan sehingga stabil, maka ini boleh diberikan vaksin 2 minggu sampai 4 minggu setelah serangan jantung akutnya itu. Jadi misalnya kena serangan jantung, sudah pulang, maka 2 minggu lagi sudah boleh vaksin atau 1 bulan lagi. Dianggap, tapi dengan catatan stabil dengan obat-obatan. Jangan juga stabil tapi tak makan obat, nah itu keliru. Yang kedua, bagi pasien-pasien penyakit jantung stabil yang habis pasang ring atau menjalani prosedur gangguan irama, pengobatan gangguan irama jantung, dan ini boleh diberikan vaksinasi 1-2 minggu setelah tindakan. Kalau dulu kita berpikir mungkin 3 bulan, rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Jantung Indonesia adalah 1-2 minggu pasca tindakan. Dan yang ketiga, ini juga paling sering ceritanya muncul di luar, ada darah tinggi. Jadi kata dokter di puskesmas tidak boleh vaksin. Maka sebenarnya idealnya menurut dari PP Perki, Perhimpunan Dokter Jantung Indonesia, tekanan darah di bawah 140. Namun kalau pasiennya ada tensi 150, 160, 170, asalkan dia tanpa gejala, boleh diberikan vaksin. Dikatakan stabil jika tidak ada keluhan sesak nafas, tidak ada keluhan
sakit dada, tidak ada keluhan cepat capek, keterbatasan aktivitas fisik, debar, kaki bengkak, ataupun kesadaran menurun. Selama tidak ada kondisi-kondisi ataupun gejala yang disebutkan tadi, pasien secara umum penderita penyakit jantung boleh mendapatkan vaksin COVID-19. Ada beberapa vaksin yang sudah ada di Indonesia, seperti vaksin Sinovac, AstraZeneca, dan Moderna. Nanti ada mau masuk Pfizer lagi. Ini secara umum, menurut panduan dari Kementerian Kesehatan, Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI), sebagai satu-satunya perhimpunan dokter jantung di Indonesia ini merekomendasikan boleh untuk mendapatkan vaksin. Kalau memang kita ada keraguan, dan sering ini pasien kita datang ke tempat vaksinasi massal, ditanya-tanya ada pernah pasang ring. Oke, habis itu dokter di sana nggak berani vaksin, minta disuruh konsultasi kepada dokter jantung apakah ini keadaannya aman atau tidak. Jadi ini juga bagi dalam masa pandemi ini. Sering kita jumpai pasien jantung dalam masa pandemi ini tidak berobat karena takut ke rumah sakit. Nasihat kita adalah bagi pasien jantung, lakukan protokol kesehatan ketat, tidak keluar rumah kalau tidak perlu, dan kalau stabil tanpa gejala, boleh beli obatnya sendiri. Namun kalau obatnya rutinnya mendapati habis, lebih dianjurkan untuk melakukan kontrol ke dokter sesuai waktu perjanjian. Jadi tidak lama-lama keluar rumahnya. Dan kalau tidak ada keperluan yang khas, sebaiknya bagi pasien-pasien jantung tidak usah keluar rumah, dan hanya datang ke rumah sakit jika ada kondisi gawat seperti sakit dada, sesak nafas, ataupun keadaan-keadaan gawat darurat lainnya. Secara umum saya ingin menyampaikan, kita sudah melihat bahwa penyakit jantung adalah penyakit yang paling tinggi angka kematiannya dalam beberapa waktu terakhir. Semakin bertambah usia, semakin tinggi risiko. Dan pasien-pasien jantung yang terkena COVID-19 memiliki kemungkinan kematian yang lebih tinggi dibandingkan yang tanpa penyakit jantung. Dan vaksin aman diberikan pada penyakit jantung, dan protokol kesehatan dan vaksinasi ini penting sekali, apalagi bagi pasien dengan penyakit jantung. Sekali lagi, saya mengingatkan himbauan pemerintah kepada kita semua dan diri saya sendiri, terapkan protokol kesehatan dengan baik, terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi, serta kita tingkatkan iman kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, iman yang sebaik-baiknya, banyak beramal, insya Allah kita tidak akan terkena COVID-19. Saya rasa demikian Dr. Enggar, terima kasih. Kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.